الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah saum. Pada saat seorang shaimun melaksanakan ibadah saum dalam bentuk menanggalkan cangkang individualnya berupa hasrat makan, minum, dan seksual, maka sesungguhnya saumnya itu menjadi tools atau alat untuk memecah cangkang material individual yang menyelimuti jiwa, sehingga setelah 1 bulan penuh menanggalkan hasrat makan, minum, dan aktivitas seksual itulah jiwa akan memancarkan energi spiritual sosial. Wujudnya adalah kepedulian kepada lingkungan. Teknisnya berkeinginan untuk selalu baik dan berbuat baik, entah kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Ingin merubah situasi dan kondisi diri dan orang lain dari apa adanya menjadi bagaimana mestinya. Dari keadaan bodoh menjadi pintar, dari keadaan miskin dan lemah menjadi berdaya dan berkecukupan. Inilah buah dari saum selama 1 bulan.
Ketika Soimun menanggalkan hasrat makan, minum, dan aktivitas seksualnya, bukan proses yang mudah. Proses ini diiringi dengan perasaan-perasaan pedih, perih, bahkan juga penuh dengan kelemahan-kelemahan. Apalagi ketika dia sudah memancarkan energi spiritualnya, ingin berbuat baik kepada sesama, juga bukan proses yang mudah. Mungkin ada cibiran, ada cacian, bahkan bahasa kerennya ada underestimate yang dilontarkan kepada dirinya, sehingga ada perasaan sedih. Padahal ia ingin berbuat baik dan merubah dari buruk menjadi baik, bukan hanya dirinya sendiri tapi juga lingkungannya. Maka dalam kondisi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba dan berempati kepada seorang Soimun. Rasa iba dan empati inilah yang kemudian Allah ungkapkan, Allah deklarasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku di saat perih, pedih, lemah, ia memanggil asma Allah. Ya Allah, puasa ternyata perih. Ya Allah, puasa ternyata lapar dan dahaga. Ya Allah, menahan gejolak seksual ternyata bukan persoalan mudah, bisa menyebabkan keguncangan fisik seperti demam. Ya Allah, ternyata berbuat baik, merubah keburukan menjadi kebaikan, penuh dengan duri dan rintangan. Allah, 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 Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, di mana Allah, di mana pertolongan Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, pertolonganku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Orang yang ingin merubah kondisi dari apa adanya menjadi bagaimana mestinya, meskipun penuh dengan onak duri, mimpinya dilambungkan dengan doa-doa, dimaksimalkan dengan ikhtiar yang baik, maka kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya ketika ia berdoa kepada aku. Falyastajibuli. Oleh karena itu, penuhilah perintah-perintahku, tetap dalam keadaan ubudiyah yang baik. Ramadan kita melakukan ubudiyah begitu maksimal. Meskipun sudah berlalu Ramadan, kita tetap maksimal dalam melakukan amal-amal ubudiyah kita. Maka konon kabarnya ada ulama mengatakan, hendaklah kita tetap menjadi hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Giat beribadah tetap kepada Allah meskipun tidak ada lagi Ramadan di tengah kehidupan kita. Ini yang membuat Allah suka kepada kita, iba dan berempati kepada kita. Wal yu'minu bi, jaga mindset keyakinan kita kepada Allah. Seorang Soimun yang sudah pecah cangkang material individualnya, memancarkan spiritual sosialnya, kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi, jaga tetap hablum minallah wa hablum minan nas, maka Allah pasti akan membantunya mewujudkan hajat-hajat besarnya. Maka tersebutlah seorang yang mampu memancarkan spiritual sosialnya dalam bentuk kepedulian lingkungan. Sebut saja namanya adalah Fatimah. Ia lahir di desa tertinggal, desa kecil bernama Cibunian, Pamijahan, Lewiliang, Bogor. Tahun 2000-an, masyarakat di sana tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Rata-rata anak-anak di sana bersekolah hanya kelas 2, kelas 3, SD, kemudian keluar karena harus meladang membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan dapur. Fatimah perih. Dia ingin bagaimana masyarakatnya berubah dari bodoh menjadi pintar, dari secara keagamaan mengidap penyakit TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, menjadi masyarakat Islam yang hanif. Tapi ia juga lemah tak berdaya. Singkat cerita, di tahun itu pula lah Fatimah kemudian pergi merantau menjadi pembantu. Tahun 2000-an, 2010-an, di sela-sela hari liburnya karena kerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu Fatimah kemudian ngenceleng di emperan sebuah bank remittance di Hong Kong. Ia menjual majalah, menyebarkan flyer. Ia menyampaikan kepada orang-orang bahwa ia ingin membangun masyarakat di desanya. Kasihan
banyak anak-anak usia SD yang putus sekolah. Bahaya untuk masa depan bangsa jika dibiarkan generasinya bodoh dan miskin. Fatimah bukan hanya ngenceleng, ia juga menyisihkan sebagian pendapatannya. Gaji pembantu di Hong Kong lumayan saat itu, kisaran 7 sampai 10 juta. Sebagiannya ia sisihkan. Tahun 2012 ia membeli sebidang tanah di samping wakaf masjid keluarganya. Ia bangun satu bangunan. Tahun 2014 sekelompok jamaah majelis taklim ibu-ibu Bank Indonesia melakukan lawatan wisata sekaligus bakti sosial, survei ke lokasi, menanyakan butuh apa lagi. Ibu-ibu ini patungan membangunkan lagi tambahan gedung, satu gedung bangunan sekolah SD yang diberi nama Miss Al-Bayan, lengkap dengan meja dan kursinya. Maka sekolah yang awalnya satu bangunan digunakan untuk 4 kegiatan, pagi PAUD, agak siang TK, siang lagi SD, nanti pada duhur sampai asar TPA, kini sudah punya 2 bangunan. Tahun 2016 seorang pejabat bank tempat di mana Fatimah biasa ngenceleng bertemu dan menanyakan tentang kegiatannya itu. Kebetulan bank ini punya NGO, maka dari NGO-nya inilah diperbantukan untuk membangun gedung sekolah sehingga layak. Kelas 1 sampai 6 SD punya ruang kelas yang baik. Berkembanglah madrasah yang bernama Miss Al-Bayan itu. Semula dicibir, semula di underestimate, sekarang dijadikan mercusuar rujukan pendidikan di daerah Pamijahan. Bahkan sekolah-sekolah negeri merujuk kepada Miss Al-Bayan. Andi F. Noya butuh konten untuk ditayangkan yang menginspirasi masyarakat seluruh dunia lewat media televisi. Maka disutinglah, direkam kegiatan-kegiatannya, ditayangkanlah dengan dialog-dialog dan berbagai macam angle-angle kegiatan Miss Al-Bayan menjadi sebuah acara yang bagus namanya Kick Andy. Sampai hari ini tidak kurang dari 500 putra-putri Cibunian, Pamijahan, Lewiliang Bogor terentaskan dari kebodohan menjadi tercerdaskan. Alumni pertama SD itu hari ini sudah kuliah. Maka bukan sekadar menjadi rujukan lingkungan saya, namanya harum sampai ke luar negeri. Sehingga pekerja-pekerja migran Indonesia di Hong Kong pun merasa senang dan bangga. Meskipun mereka jauh di luar negeri sana, tapi mereka bisa mendrive kegiatan di kampung halamannya, dari desa tertinggal menjadi desa yang namanya begitu menjulang ke angkasa. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah saum yang targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang pecah cangkang material individualnya, memancar spiritual sosialnya, mampu melakukan perubahan perbaikan di tengah kehidupan masyarakatnya sehingga ia menjadi orang yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang betul menghantarkan kita menjadi muttaqun, yang menjadi ahlul manfaat, sehingga mumpung masih ada umur kita bisa menggoreskan kebaikan-kebaikan, mengangkat harkat martabat anak bangsa, mengangkat harkat martabat anak-anak agama, sehingga kebangkitan Islam untuk kali yang kedua tetap menjadi bagian di mana kita akan berperan di dalamnya, mengukir sejarah kebangkitan peradaban Islam untuk kali yang kedua. Untuk itu pula lah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana
Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang penuh barokah ini, di saat kondisi kami dalam keadaan fitrah ini, kami bermohon kepadamu. Kami hadapkan wajah kotor kepadamu, wajah kotor kami kepadamu, ya Allah. Kami angkat tangan ringkih kami kepadamu. Rabbana, kami mohon ampunilah dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Rabbana, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Masih kurang syukur kami, ya Allah, jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah Kau beri. Masih sedikit timbunan amal soleh yang berhasil kami lakukan, jika dibandingkan dengan panjangnya umur yang telah Kau anugerahkan. Rabbana, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Kami masih sering menunda pula untuk bertobat dari segala maksiat yang kami perbuat, karena kami menyangka kematian kami masih lama. Oleh karena itu, ya Allah, jika tidak Kau ampuni kami dan tidak Kau kasih sayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ya Karim, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah ibu bapak kami, ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Rabbana, di Aidil Fitri yang mubarak ini, kami juga mohon kepadamu, sampaikanlah salam maaf kami, ya Allah, bagi ibu bapak kami yang telah lebih dulu menghadapmu daripada kami. Maaf, barangkali sepanjang kehidupan mereka bersama kami belum sempat membuat keduanya bahagia. Sampaikanlah salam maaf kami, barangkali sebagai anak terkadang kami lalai mendoakan keduanya. Meskipun kami sadar, ya Allah, hari-hari panjang ibu bapak kami di sisimu adalah penantian tiada bertepi, menanti doa-doa kami anak-anaknya di dunia. Apa jadinya, ya Allah, jika doa yang dinantikannya tak pernah kunjung tiba? Oleh karena itu, ya Karim, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Terima kehadirannya, tempatkan di sisimu yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bagi ibu bapak kami yang masih ada di dunia, di tengah-tengah kami, yang kini sudah mulai sepuh, fisiknya mulai rapuh, hidup dalam pengampuan kami, beri kami kesabaran, ketabahan, untuk tidak berkata dengan maksud melawan. Karena kami juga sadar, ya Allah, kata-kata dengan maksud melawan orang tua yang sudah sepuh, yang kini hidup dalam pengampuan kami, adalah merupakan dosa besar di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ya Karim, kami juga mohon kepadamu, beri kami kesempatan untuk bersimpuh di hadapan ibu bapak kami di hari yang fitri ini, ya Allah, agar kami bisa ketuk pintu maafnya. Barangkali sepanjang pergaulan kami bersama ibu bapak kami, ada perilaku dan kata-kata kami yang menyakitkan hati. Tapi karena kasih sayang mereka kepada kami, mereka tak pernah mau menyampaikannya. Ya Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridha walid, wa sukhtullahi fi sukhti walid." Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan ibu bapak. Kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan ibu bapak.
Oleh karena itu di hari raya Idul Fitri ini, beri kami kesempatan bersimpuh di hadapan ibu bapak kami, untuk kami ketuk pintu ridha-Nya ya Allah, agar lempang jalan hidup kami, agar lancar segala urusan-urusan kami, agar ringan beban ekonomi kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Robbana, jadikanlah ibu kami ridho atas tetes air susunya yang telah diasupkan kepada kami, air susunya yang kini telah berubah menjadi darah daging kami. Jadikanlah bapak kami ridho atas jerih payahnya mencari nafkah untuk membesarkan kami, membiayai pendidikan kami, menghantar kami hingga kehidupan rumah tangga kami. Robbana, begitu besar jasa-jasa ibu bapak kami kepada kami. Kebahagiaan apapun yang kami rasakan hari ini, semua itu adalah merupakan buah investasi pengorbanan ibu bapak kami kepada kami. Begitu besar jasa-jasa mereka kepada kami, ya Allah. Dunia dan segala isinya tak akan pernah sanggup kami jadikan sarana untuk membalasnya. Oleh karena itu ya Karim, kami mohon kepadamu, jadikan hari tua ibu bapak kami penuh ketenangan, penuh kedamaian. Angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Angkat penderitaannya, ganti dengan kebahagiaan. Robbana, kalaulah ibu bapak kami harus mati, kami mohon kepadamu, matikanlah ibu bapak kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di telinganya pada hembusan nafas terakhirnya. Beri kami kesempatan untuk berbakti pada paruh usia terakhirnya ya Allah, agar kami tercatat di sisimu sebagai anak-anak yang berbakti. Robbana, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah di antara kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karim, jangan kau angkat sebagai pemimpin orang-orang yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Angkat sebagai pemimpin orang-orang yang kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Allah mansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allah mansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allah mansur ikhwanal muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.